Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan. Dengan izinnya kita masih diberikan umur sehingga kita telah menyelesaikan 17 hari dalam bulan suci Ramadan ini. Dan hari ini adalah hari ke-18. Semoga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat menuntaskan paket 1 bulan penuh di bulan suci yang mulia ini. Salawat beriring salam sama-sama kita hatur sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para keluarganya yang telah melepaskan kita dari ikatan belenggu kefakiran ilmu ke dalam lautan peradaban yang kita rasakan hari ini. Jamaah yang rahmati Allah, kalau kita melihat bagaimana struktur agama ini diturunkan, ya, risalah yang dibawa oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, kita akan menemukan sebuah instrumen harmoni yang begitu indah, ya, mengatur semua sisi kehidupan, mulai dari terbukanya mata, artinya saat kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, maka tidak ada satupun celah kekeliruan atau kita tidak menemukan sebuah kondisi di mana ada kecacatan dalam agama ini. Semua diatur dan semua teratur, semua terukur dan terpola. Maka sungguh menjadi sangat kontraproduktif apabila kita mengatakan bahwa saya letih atau saya merasa ada yang belum pas dalam hidup ini. Saya merasa ada sesuatu yang belum connect dalam irama hidup ini. Saya merasa ada yang hampa dalam perjalanan hidup ini. Nah, ini membuat terkadang kita menjadi orang yang suka mengeluh, menjadi orang yang gampang melepaskan unek-uneknya itu lewat media sosial, mengupdate status gitu ya, curhat kepada sesuatu yang tidak benar, bahkan pergi kepada sesuatu yang harusnya tidak mendatangkan kebaikan, tapi justru kepada hal itulah kita melepaskan semua keluh kesah cerita kita. Ini hal yang sangat-sangat memilukan dan memalukan. Satu di antara instrumen itu, jamaah rahmati Allah, Allah hadirkan ibadah saum, ibadah puasa. Bahwa ternyata dalam ibadah puasa ini yang dibentuk itu adalah karakter, yang dibentuk itu adalah sikap, yang diformat itu adalah watak kita, yang diperbaiki itu adalah fikrah dan ruhiyah kita. Maka kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya, dan kita sudah ma'ruf sekali bagaimana Rasul memberikan pernyataan bahwa banyak dari kalangan umatku berpuasa, dia cuma dapat lapar dan haus. Ini harusnya menjadi kode keras, ya, menjadi peringatan yang betul-betul serius yang kita perhatikan. Kenapa Rasul mengatakan banyak dari kalangan umatku? Ya, banyak. Kalau kita taruh angka 1 sampai 10, berarti angkanya itu sudah menyentuh 9. Bisa jadi 9,8, bisa jadi 9,5. Ya, jadi kalimat banyak ini lebih dari 1.
Nah, ternyata sedikit orang yang memang betul-betul mendapatkan ketenangan dalam Ramadan ini, dalam puasa ini. Maka mental pemenang, ya, yang diharapkan dari bulan suci ini, itu satu diantaranya adalah menjadi petarung tangguh. Nah, ini di sini kita akan coba melihat seperti apa konstruksi bangunan mental kita dibentuk oleh Ramadan ini menjadi orang-orang yang betul-betul tangguh, tidak hanya untuk dirinya, tapi tangguh bagaimana dalam sosial kesehariannya. Ada orang yang tangguh hanya untuk dirinya, tapi begitu dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya sosial, dihadapkan oleh muamalah, dihadapkan oleh sesuatu yang menuntut lebih, ini pribadi-pribadi seperti ini menjadi sudah terombang-ambing. Kalau tidak ingin dikatakan jatuh atau terseok-seok lah, ini terombang-ambing. Tidak betul-betul berjalan sesuai apa yang dikehendaki. Memang jamaah rahmati Allah, tidak mudah. Tarbiyah Ramadan yang 1 bulan penuh ini tidak gampang melahirkan orang-orang yang mempunyai mental pemenang. Tidak mudah memang Ramadan ini melahirkan orang-orang yang mempunyai jiwa militan. Namun kita jangan berputus asa. Kita punya contoh, gitu. Kita punya pola. Kita ada peta. Kita hanya mengikuti jalan orang yang sudah sukses, itu saja. Tidak usah kita mencari improvisasi lagi, tidak usah kita mencari jalan lagi, dan tidak perlu kita membuat rute yang baru. Kita ikuti saja jejak salafus salaf bagaimana mereka lahir dan menjadi orang-orang pemenang dalam hidupnya. Ini yang coba kita eksplor dalam waktu yang sangat terbatas ini, dan mudah-mudahan kita akan sampai pada satu titik kesimpulan yang sama, bahwa ini yang kita harapkan dalam akhir Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Jamaah rahmati Allah, rujukannya adalah kita boleh lihat dalam surah Al-Mu'minun, ya. Jadi kita coba mentadaburi surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 3 saja. Nah, itu kita fokus di situ saja, ayat 1 dan ayat 3. Kita akan coba melihat di surah Al-Mu'minun tadi, dan eksplorasi dengan ayat ini mencoba melihat potensi mental pemenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi kalimat beruntung di sini, aflah di sini, itu dikonotasikan sebagai sukses, menang, gemilang, berhasil, berjaya, aflah. Jadi kalau ada orang namanya Nurul Aflah, berarti cahaya kemenangan. Ya, cahaya kemenangan. Dan aflah ini dalam sehari semalam dipanggil sebanyak 5 kali oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi kalau dia ke laki-laki namanya Farhan, kalau perempuan namanya Farah. Jadi itu turunan kalimat-kalimatnya. Orang yang sholat itu digaransikan adalah orang yang menang. Orang yang sholat dengan panggilan azan itu Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang sukses. Apa arti azan? Apa arti azan ya Allah? Memanggil. Seruan. Azan itu artinya telinga. Telinga. Lahum azanu la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Al-A'raf 179. Jadi azan itu adalah artinya telinga. Maka panggilan azan itu adalah panggilan yang ditujukan bagi mereka yang punya telinga. Nah, kalau ada azan berkumandang terus kita tidak tergerak untuk sholat, maka dikategorikan kita sebagai orang yang tuli. Ya. Nanti jatuhnya dalam surah Al-Baqarah
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Di situ. Jadi azan itu bukan seruan dan bukan juga panggilan salat, tapi artinya telinga. Maka panggilan azan bagi orang melaksanakan salat itulah bagi mereka yang punya telinga. Nah, punya telinga di sini tidak dalam maksud konteksnya indera pendengaran yang lengkap, bukan. Tapi ini bagaimana ketergerakan hati untuk melaksanakan perintah Allah dalam bentuk salat 5 waktu. Di ayat kedua, ciri orang yang beriman yang sukses itu Allah sampaikan bahwa itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini menjadi rujukan bagaimana kita melihat perspektif khusyuk selama ini membuat sebahagian kita mengatakan ternyata sulit yang untuk khusyuk. Tidak, Ibu. Khusyuk itu mudah sebetulnya, gampang sekali. Kenapa dalam kesempatan ini kami mengatakan mudah dan gampang? Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, ibadah ini sudah ada petanya, sudah ada jalannya, sudah ada titik koordinatnya. Tugas kita itu hanya ikut saja. Ikut saja. Bagaimana titiknya? Ikut saja. Bagaimana jalannya? Ikuti saja. Tidak usah buat lagi improvisasi dalam bentuk kegiatan atau sesuatu yang mengundang hal yang baru. Tidak usah. Ikut saja. Mana rujukan kita? Rasul dan para sahabat. Itu kita punya petanya. Terus ada pertanyaan begini. Dan ini muncul dalam setiap kajian. Susah, Ustaz, untuk khusyuk, Ustaz. Kita tidak akan bisa mencontoh khusyuknya Nabi. Terkadang sebagian dari kita mengambil kalimat itu sebagai pembenaran ya, untuk ngeles sebetulnya. Mengambil sikap bahwa kita sebetulnya tidak mau atau tidak siap. Nah, kalau itu yang disampaikan, maka pertanyaan berikutnya, memang sholat itu untuk siapa? Untuk Allah, untuk Nabi, atau untuk kita? Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh ibadah kita. Sekiranya satu dunia ini penghuninya tidak sholat, tidak beribadah, itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Bahkan kalau satu dunia ini penghuninya semua taat beribadah, juga itu tidak akan menambah kemuliaan Allah. Terus apa yang membuat kita menjadi, dalam tanda kutip ini ya, begitu resah dan tidak nyaman dalam banyak sholat-sholat kita? Nanti ujungnya bagaimana sikap mental itu terkonek dengan puasa. Maka kita akan menemukan sebuah jawaban yang paling sangat sederhana, ya, paling sangat sederhana. Sholat, puasa, zakat, haji, dan seluruh instrumen ibadah yang diwajibkan kepada kita, kita menganggap semua itu adalah beban. Ancamannya apa? Kalau tidak dikerjakan, berdosa. Ya, kalau nggak dibuat nanti masuk neraka. Kan begitu selama ini dibangun konstruksinya. Selama ini itu yang digaungkan oleh banyak pemahaman yang kita dapatkan. Dan memang tidak salah. Tidak salah. Jadi memang surga itu, orang masuk surga itu memang harus dipaksa. Dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka. Surga itu dipaksa. Hari ini rahmat Allah yang hadir dalam pengajian duha ini adalah orang-orang yang dipaksa untuk menutup auratnya. Dipaksa. Mental pemenang itu dibentuk dalam sebuah tempaan yang luar biasa. Jadi dipaksa. Seorang prajurit yang lulus dalam sebuah pendidikan militer itu dipaksa. Bangun jam 4 pagi, dia harus apel, dia harus berlari, dia harus olahraga. Makannya semua dijatah,
minumnya semua dijaga, sehingga tampillah pribadi-pribadi yang gak cengeng. Tidak ada tentara itu yang melempem, tidak ada tentara itu yang alay, tidak ada. Itu semua berkat tempaan yang dipaksa. Maka seluruh bangunan ibadah ini juga dipaksa. Dalam tanda kutip, dipaksa. Kalau dikasih pilihan, pilih mana? Tertutup atau terbuka? Maka sebagian orang akan mengambil konsep untuk terbuka. Dalam semua hal, termasuk dalam aurat. Mana datanya? 7,5 miliar penduduk dunia ini yang muslim itu hanya 1,5 atau 2 miliar. Ya 2 miliar pun belum sepenuhnya juga menutup auratnya dengan baik dan benar. Masih juga belot, masih juga suka berzigzag dalam tuntutan syariah. Akhirnya dia menemukan sebuah jalan buntu atau lorong yang sunyi. Karena memang ada perlawanan yang sangat dahsyat dari sanubarinya. Nah, sholat yang dibangun sehari semalam 5 kali dengan khusyuk itu seharusnya mengantarkan kita orang-orang yang menikmati sholat karena sebuah kebutuhan, bukan sebuah ritual. Itu dia. Jadi karena intinya adalah sebuah ritual, maka kita menjadi orang yang memang menjadi orang yang tergopoh-gopoh dalam sholat. Menjadi orang yang tergopoh-gopoh. Menjadi orang yang tergesa-gesa. Kita nggak menikmati sholat itu. Karena itu bukan kebutuhan. Ini poinnya. Kenapa khusyuk itu nggak dapat? Maka kita akan menyaksikan bagaimana orang berbondong-bondong pada hari pertama Ramadan, pada malam pertama Ramadan, berbondong-bondong pergi ke masjid, ke musola. Tapi hanya 1 atau 2, 3 malam saja. Malam keempat sudah mulai berguguran. Karena konsepnya nggak dapat gitu. Konsepnya itu nggak ketemu. Yang ketemunya apa? Semangat euforia. Maka kita melihat dalam Ramadan ada satu surat kabar lokal itu memotret bagaimana jamaah membludak di masjid Banda Aceh gitu ya. Baitur Rahman sampai meluber ke pelataran halaman parkir itu. Wah, dahsyat sekali. Apakah itu sebuah kebanggaan? Tidak. Kita nggak bisa bangga karena itu bukan kualitas tapi kuantitas. Itu jumlah, bukan mutu. Kita baru bisa berbesar hati dan berbangga diri apabila jumlah jamaah di awal seperti itu membludaknya, itu bertahan sampai malam terakhir dia membludak. Di situ kita baru meneteskan air mata kita. Di situ kita baru terenyuh. Di situ kita baru mengatakan, ya inilah syariat yang sebenarnya. Tapi kalau malam pertama, kedua, ketiga, tidak ada yang istimewa. Seperti konser jadinya, seperti pameran jadinya. Untuk berikutnya sudah selesai. Kalaulah ini yang memang dibentuk jamaah rahmati Allah, maka kita akan menyaksikan sebuah episode hidup ini seperti buih di lautan. Dia banyak tapi mudah terombang-ambing. Sedikit diberi diberi guncangan, disentil atau dicubit sedikit saja ya, oleh Allah. Maka yang keluar adalah kalimat aduh, gitu ya. Keluar kalimat keluhannya. Terus kalau berdoa di hadapan Allah itu lebih banyak keluhannya yang disampaikan. Ya Allah, mengapa saya diberikan cobaan seperti ini? Wahimi ya Allah, gitu kan. Terus kalau kita bilang ya Allah wahimi, terus Allah akan menjawab why not, gitu ya. Kenapa tidak, gitu kan? Wahimi ya Allah, why not? Nah, kita lupa. Ya. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebankan sebuah persoalan
melebihi batas kemampuan kita. Nah, persoalan yang kita lihat di sini, jamaah Allah, kita hanya melihat persoalan yang sulit saja. Kita hanya memandang persoalan itu, masalah itu hanya dari satu sisinya saja. Dari sisi apa? Sisi negatifnya yang kita lihat. Sisi kesusahannya yang kita nilai. Kita lupa bahwa nikmat yang dihadirkan oleh Allah dalam bentuk keluasan rezeki itu juga tidak melebihi batas kemampuan. Gak ada orang diberi kemampuan diberi nikmat itu, katakan dia punya tanah sampai 100 hektar misal. Gak akan mungkin dia katakan capek kali saya 100 hektar ini ya Allah. Atau rempong saya ya Allah jadi pejabat. Atau susah kali saya seperti ini ya Allah. Mau nikmat, mau sengsara, mau lapang, mau sempit, itu semuanya dalam batas la yukallifullah nafsan. Titik. Maka kalau kita menyadari betul eksistensi seperti itu, justru yang muncul apa? Doa. Doa rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Di sini yang hari ini di sebahagian kita itu terpelanting. Di titik ini sebagian dari kita itu terjerembab dan terpeleset. Padahal ritual keagamaan yang kita laksanakan itu full. Sholat sehari semalam 5 waktu yang wajibnya. Kalau di Ramadan ini bertambah jadi 10 waktu, bahkan 13 waktu atau 14 waktu. Begitu kekehnya kita dalam bulan Ramadan ini. Syuruk kita jaga, duha kita kawal, ya, rawatib, ba'da dan qabliyahnya betul-betul kita ikuti. Belum nanti qiyamul lailnya, belum nanti iktikaf 10 hari terakhirnya. Belum lagi nanti ada sholat qiyamul lail di tengah malamnya. Maka total sehari semalam 17 rakaat di luar bulan Ramadan, tambah 12 witirnya, tambah 13, jadi 17 rakaat itu yang wajibnya, tambah 12 yang rawatibnya, tambah 1 witirnya 13. Kalau di luar Ramadan kita mengerjakan jumlah rakaat itu sekitar 30 rakaat di luar bulan Ramadan. Tapi di Ramadan kita bisa melaksanakan sampai 60 rakaat atau 70 rakaat sehari semalam. Maka muncul pertanyaan, jamaah rahmati Allah, mampukah kuantitas ibadah yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan teraplikasi dengan baik di luar Ramadan? Ini konsep yang paling utama. Kita belum bicara tentang khusyuk, ya, kita belum bicara pada kualitas sholat. Kita baru bicara pada kuantitas sholatnya, pada jumlah bilangannya. Di mana hubungannya? Di mana hubungan sholat ini dengan mental tadi? Terus di mana koneksinya puasa tadi dengan mental pemenang? Ciri mental pemenang itu, ibu hormati Allah, ya, para ahli psikologi dunia itu merumuskan ciri mental pemenang dan ciri mental pecundang. Jadi kalau orang mental pemenang itu, kalau kita baca dalam banyak buku psikologi modern pada hari ini, itu terklasifikasi dalam beberapa item. Ada sekitar 10-15 ciri mental pemenang. Itu sudut pandangnya dari sudut pandang psikologi modern. Artinya ilmu pengetahuan psikologi modern hari ini yang banyak dituliskan oleh orang-orang non-muslim, ya, orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, ya, orang-orang ahli kitab Yahudi, ilmu-ilmu Yahudi dan Nasrani, itu tidak mengambil rujukan basis Al-Quran. Tidak mengambil basis Al-Quran hadis sebagai rujukannya, tapi mereka mengambil dari sisi apa? Riset mereka. Ya memang satu sisi boleh untuk sebagai kita baca sebagai pengayaan, tapi jangan terjebak karena itu pemikiran mereka. Kita sudah punya konsep yang sangat-sangat luar biasa, teratur dan sempurna. Nah, bagaimana mental pemenang yang dibentuk oleh puasa ini dari sudut pandang psikologi Islam? Nah, ini yang coba kita bahas, ya. Yang pertama, hormati Allah,
ciri mental pemenang dari sudut pandang psikologi Islam itu adalah orang yang betul-betul ada mental pemenang itu, dia menyadari bahwa segala sesuatunya sudah ditetapkan. Tapi bukan pasrah. Nah, berbeda. Kalau dari sisi psikologi modern, itu menempatkan pasrah itu di urutan yang terakhir. Ya, mereka tidak memahami ketetapan itu sebagai sebuah ketetapan. Mereka memahami ketetapan itu sebagai sebuah bentuk sesuatu hal yang harus kita terima pada akhir dari sebuah usaha. Itulah ketetapan. Sementara kita meletakkan ketetapan itu sebagai yang pertama. Mana dalilnya? Kita akan melihat dalam surah yang hari ini begitu sangat populer, menjadi surah wajib dalam banyak sholat kita, ya, surah Al-Ikhlas. Ya, satu-satunya surah dalam Al-Quran yang antara judul dan isinya tidak connect. Ya, kita tidak menemukan kalimat ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tapi dalam surah lain dari Al-Baqarah sampai An-Nas itu semua isinya connect. Ya, Al-Baqarah tentang sapi betina, Ali Imran menceritakan keluarga Ali Imran, Al-Mu'minun menceritakan bagaimana karakter orang beriman, Munafik menceritakan bagaimana kronologi ciri-ciri orang munafik. Hanya Al-Ikhlas lah yang tidak connect antara judul dan isi. Kita nggak menemukan kalimat ikhlas. Ya. Kita akan berhenti pada ayat kedua. Allahus Samad. Ini ciri yang pertama. Ya, ciri mental pemenang yang pertama. Allah tempat menggantungkan semua asa, semua harapan, dan semua cinta. Pertanyaannya, seberapa sudah Allahus Samad dalam hidup kita? Sudah sampai di level mana kita menggantungkan semua harapan kita? Kita melepaskan seluruh hajat kita hanya kepada Allah. Ini berpengaruh nantinya. Maka sholat yang kita laksanakan itu harusnya menjadi wasilah bagaimana kita menggantungkan harapan tertinggi kita kepada Allah, bukan kepada makhluk. Bukankah hidup ini jamaah Allah tujuannya cuma satu? Kita hidup ini hanya mengharapkan ridha, ampunan. Udah, itu paketnya. Kita nggak minta apa-apa. Kita hanya mengharap ridha Allah, dan kita hanya minta ampunan kepada Allah. Maka yang paling baik itu adalah kita disuruh beristighfar sepanjang hari. Karena kita adalah makhluk di mana tidak lepas dari banyak salah dan khilaf. Ini mental pertama. Sulit sekali menemukan bagaimana Allah menjadi tempat kita bergantung kalau sholat kita tuh bermasalah. Kalau sholatnya bermasalah, baik bermasalah dalam sisi hukumnya atau bermasalah dalam sisi aplikasinya, dalam pelaksanaan amalia sehari-hari. Kalau kita kerucutkan, kalau kita ambil dalam satu titik kesimpulan, ya, bahwa hari ini orang, insyaallah mudah-mudahan kita dalam yang hadir beruangan ini tidak termasuk dalam kategori itu, memandang sholat itu sebagai sesuatu hal yang dalam kutip memberatkan. Apa contohnya memberatkan? Pilih mana? Pilih mana? 2 rakaat ditunaikan dalam 10 menit atau 2 rakaat diselesaikan dalam 5 menit. Kita menjadi buah malakama begitu dihadapkan oleh pertanyaan sederhana ini. Kalau 2 rakaat 10 menit, kalau 23 rakaat 230 menit. Betul gitu ya? 23 rakaat. 2 rakaat berarti 23 bagi 2 13.
13 ada 13 kali kita sholat atau 12 kali. Itu 12 kali 10 120 menit 2 jam. Begitu dihadapkan sholat 2 jam, yang terbayang itu adalah kesusahan di depan mata. Sebagian mata kita menerawang ke atas, berhayal, sanggup gak ya? Terus turun ke bawah, kok bisa ya? Terus lihat ke kanan, apa iya? Terus lihat ke samping, ya nggak mungkin, gitu kan? Itu ekspresi yang paling sederhana. Kalau ekspresi high class-nya, lama kali, enggak lah, enggak banget. Tapi coba kita diputar kalau drama Korea. Satu episode itu 2 jam, belum iklan. Atau film India, tahun 2000-an ada satu judul namanya Kuch Kuch Hota Hai, gitu ya. Populer sekali pada saat itu, bahkan dilakukan oleh banyak anak dan kaum remaja. Durasi film India itu paling sopan itu 2,5 jam, paling sopan. Rata-rata 3 jam. Begitu khusyuk kita nonton, telaten gitu ya. Dan jengkel kalau ada iklan, muncul protes, iklan gitu ya. Anteng kali ibadah. Kalau nanti dalam kubur film India itu tidak akan menemukan kita, dan kita juga tidak akan bergantung kepada film India tadi. Tapi coba lihat, begitu kita ditawarkan oleh Allah, itu yang paling sederhana, itu yang paling sederhana. Maka perhatikan hadis Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, iman dan ihtisan, pahala. Hanya orang yang betul-betul mengharapkan pahala Allah yang mau berlama-lama. Hanya orang yang mengharapkan ampunan Allah yang mau betah berlama-lama dalam ibadahnya. Hanya orang yang betul-betul mengharapkan ridhanya Allah, mau berlama-lama di depan Qur'annya, mau berlama-lama dalam sholatnya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, dalam i'tidal dan berdirinya, merasakan kehadiran Allah. Ini lagi-lagi terminologinya belum masuk ranah khusyuk. Ini baru mukaddimah tentang bagaimana kuantitasnya. Nanti kita coba akan pelan-pelan masuk agar ibu ndak shock, nggak terkejut. Coba rasakan nanti, rasakan sendiri, karena jamaah kaum perempuan itu tidak ada sunnahnya diperintahkan untuk berjamaah ke masjid. Dia afdolnya di rumah. Coba rasakan khusyuknya salat zuhur nanti. Ya, ini Jumat untuk laki-laki, zuhur nanti. Pakailah pakaian terbaik. Ambillah parfum paling wangi. Baju yang baru siap di laundry dengan aroma pewangi masih melekat. Salatlah. Salat. Rasakan aroma wangi yang mengelilingi kita itu waktu salat. Maka sungguh kita akan berlama-lama dalam kondisi kita berdiri, dalam ruku dan sujud kita. Nikmati dulu. Nikmati gerakan itu dengan begitu landainya, begitu santainya, begitu rileksnya. Dan temukan nanti di akhir sholat bagaimana reaksi kebatinan kita. Maka kita akan menemukan aura yang berbeda kalau sholat itu dikerjakan tergopoh-gopoh. Nanti seperti Allah sampaikan dalam surah ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah hatimu menjadi tenang. Ini yang kedua. Ciri mental pemenang kedua itu hatinya tenang. Setelah harapan kepada Allah digantungkan, maka lahirlah ketenangan hati. Nah, ketenangan hati dalam perspektif psikologi Islam itu berbeda 180 derajat dengan psikologi modern. Sigmund Freud, ya, seorang bapak ahli psikologi dunia, itu membuat piramida kehidupan. Yang paling rentang, paling bawah itu orang itu
akan memenuhi hajatnya. Maka masuklah itu piramida pertama, pangan, kebutuhan pangan. Nah, orang itu baru bisa tenang hidup kalau tercukupi makannya, disebut dengan kebutuhan primer. Baru naik sandang, baru naik papan, ya, baru naik nanti lagi nyaman. Dan yang terakhir dari piramida kehidupan Sigmund Freud, yang paling tinggi itu adalah puncak aktualisasi diri. Ini yang paling tinggi dalam piramida kehidupan Sigmund Freud. Puncak aktualisasi diri. Artinya orang baru merasa hidupnya nyaman, aman, bermartabat itu kalau keberadaannya diakui. Nah, itu aktualisasi diri. Kalau ada beberapa status sosial yang disandang dalam kehidupan kita, kalau status sosial itu tidak dipedulikan atau tidak diikut sertakan dalam penyampaian, orang menjadi acuh tak acuh. Maaf, ini bukan maksud di sini, saya yakin nggak ada di sini, ya, tidak ada penyakit seperti itu. Tapi ini wajib disampaikan karena ini menyangkut tentang bagaimana kita menghadapi psikologi kita. Sebagian dari kita sudah menunaikan rukun Islam kelima, ya, menunaikan rukun Islam kelima, tentu menyandang gelar haji bagi laki-laki dan hajjah bagi perempuan. Pertanyaannya, orang yang hidup di Timur Tengah itu sudah berulang kali pergi haji bolak-balik, tapi mereka tidak pernah melabelkan namanya haji atau hajjah. Kenapa di Asia Tenggara, ya, utamanya di Indonesia, ada pelabelan itu? Ini terkait dengan strategi pihak penjajah Belanda. Nah, ini asal muasal pelabelan nama haji setelah orang pulang dari Mekah. Ini warisan kolonial Belanda zaman Raja Allah. Belanda pada masa-masa awal kemerdekaan, ya, itu orang-orang yang pulang dari tanah suci itu membawa semangat peradaban yang luar biasa, membawa semangat perubahan yang dahsyat. Akhirnya muncul pergerakan-pergerakan perlawanan. Ada Agus Salim di situ, ada Hamka di situ, ada Muhammad Nasir di situ, ada Soekarno di situ, ada Muhammad Hatta di situ. Mereka orang-orang yang pulang dari tanah suci. Bagaimana Belanda menandai dan melabel mereka yang baru pulang dari tanah suci? Maka mereka memberi gelar haji di depan namanya. Tujuannya supaya apa? Terjadi perubahan status sosial. Bahwa orang yang pulang dari haji ini masuk radar ini orang yang dipantau pergerakannya. Aktivitasnya ini akan dilihat 24 jam. Yang dibicarakan itu apa, dia berkumpul di mana, yang dia susun itu apa rencananya. Dikirimlah mata-mata. Nah, sifat manusia pada umumnya itu senang kalau untuk dipuji. Nah, kita juga akan termasuk saya gitu loh. Gitu ya. Kalau dipanggil, nama saya Khairun Nasri, Pak Khairun, mungkin saya akan cuek. Tapi Pak Ustadz, baru saya negur. Itu menunjukkan ada yang keliru di hati saya. Ustadz itu kan, siapa yang memberi? Itu status sosial itu. Orang yang memberi. Saya tidak merasa sebagai seorang ustadz. Maka saya tidak, biasa saja. Mau dipanggil Pak Khairun juga boleh, Pak Nasri juga boleh, Pak Ustadz juga. Terserah. Saya nggak ada persoalan gitu. Ustaz, ada label akademik, nggak usah buat. Kenapa? Nggak usah. Saya tidak bangga dengan label akademik tersebut. Bahkan kalau perlu jangan taruh ustadznya, buat saja Khairun Nasri, udah selesai. Karena saya dilabel oleh orang tua saya Khairun Nasri, udah selesai. Nggak usah embel-embel itu, nggak usah terlalu dipusingkan. Toh juga nanti dikubur malaikat akan bertanya, halo Ustaz, selamat siang. Malaikat nggak kenal dengan Ustaz. Malaikat itu nggak kenal sama haji kita. Ini dimasukkan. Nah, begitu saat orang dipanggil dengan namanya, Bu Polan gitu, ya, karena baru pulang dari tanah suci, yang pura-pura nggak dengar. Begitu, Bu Hajah,
Iya. Gitu ya. Langsung sumringah gitu. Iya. Assalamualaikum Bu. Salam. Assalamualaikum Bu Aja. Waalaikumsalam. Berubah. Mulai dari bentuk bibir, lekukan alis mata, intonasi suara, wajah yang merona, itu berubah. Ini menunjukkan bahwa ada yang keliru gitu. Dan ini bukan mental pemenang. Karena masih butuh penghargaan. Masih butuh aktualisasi diri. Maka orang yang mengharapkan karena Allah, menggantungkan hidupnya karena Allah, maka hidupnya tenang. Yang kedua itu tadi. Ala bizikra taril qulub. Hidupnya menjadi tenang. Karena dia sudah ingat, semua pemberian Allah, semua sudah Allah atur kok. Bahkan tertusuk duri pun sudah Allah tulis. Sudah. Bahkan selembar daun yang gugur pun itu izinnya Allah. Clear. Sami'na wa ta'na. Nah, karena harapannya digantungkan Allahus Samad, Allah tempat segala-galanya, melahirkan ketenangan, maka muncul sikap ketiga dari mental pemenang, yaitu tawakal. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini puncak dari semua mental pemenang yang dibentuk oleh tarbiyah puasa. Tugas kita itu hanya berusaha, berikhtiar, bekerja, nomor, knowledge, tidak lebih, tidak kurang, titik. Berdakwah, mengajak, bukan mengejek, membina, bukan menghina, mendidik, bukan menghardik, merangkul, tidak memukul. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Tapi terkadang dari kita menjadi orang yang gagap, seperti orang tenggelam, panik. Maka muncul omongan begini, saya sudah berusaha, kok begini hasilnya, gitu loh. Udah capek saya, tapi kok begini jadinya anak saya. Kurang apa saya? Nah, gitu kan kita kalau ngomong, kurang apa saya? Apa Allah nggak sayang sama saya? Nah, muncul kalimat-kalimat suudzon kepada Allah. Padahal bukan itu yang diharapkan dari Allah. Tugas kita tuh berusaha. Hasil akhir dari usahamu itu bukan milikmu, gitu loh. Tapi itu hak prerogatif Allah. Yang diukur itu apa? Ikhtiar, bukan hasil akhir. Prosesnya dilihat, bukan ujungnya. Kalau kita mengatakan bahwa hasil akhir itu milik kita, milik makhluk gitu ya, maka sungguh paman Rasul itu muslim, beriman di akhir hayatnya. Gitu ya. Siapa tuh? Nabi Muhammad SAW, keponakannya. Terus siapa tuh Abi Thalib? Pamannya, walinya, adik dari ayahnya. Gitu. Tapi kok bisa di akhir hayatnya Abi Thalib itu tidak beriman? Gitu. Ini menunjukkan apa? Sekelas Rasul saja, sekelas Nabi saja, itu Allah kunci hasil akhirnya, bukan punyamu Muhammad, bukan punyamu Pak Irun. Hasil akhir itu punya aku, kata Allah. Tugasmu itu berusaha. Titik di situ. Dan jangan ngeluh. Jadi mental pemenang berikut tidak mengeluh. Jangan ngeluh, walaupun kita tercipta dari yang suka berkeluh kesah. Ini Allah sampaikan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19. Innal insana khulika halwa. Sesungguhnya penciptaan manusia itu dalam keadaan berkeluh kesah. Ada salah, tidak ada pun salah. Dikasih salah, nggak dikasih pun juga salah. Kecuali nanti di situ ditutup dengan illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Nah, lihat lagi tuh ujung-ujungnya. Kecuali orang-orang yang sholat, dia nggak akan ngeluh. Dia tidak akan komplain. Dia tidak akan mengajukan protes terbuka kepada Allah. Dia tidak akan demonstrasi dalam sikap dan tindakannya. Sami'na wa ta'na. Saya dengarkan,
Saya taati, saya ikuti. Clear. Titik di situ. Nah, Ramadan itu menjadi suplemen. Nah, menjadi tambahan untuk menguatkan itu. Ramadan menjadi semacam penguji dari ritual aktivitas ibadah yang kita laksanakan sampai 50 rakaat sehari semalam. 17-nya yang wajib, tambah 12-nya yang rawatib, tambah witirnya 1 lah, 30. Tambah qiyamul lailnya 20. Udah 50? Belum suplemen duhanya 8, 58. Belum syuruhnya 2, 60 rakaat. Belum sholat tahiyatul masjidnya 5 kali kalau ke masjid, 10, 70. Masya Allah. Apa lagi? 70. Itu sudah gaspol itu. Kalau mobil itu udah habis gas itu. Udah kandas. Bagaimana 70 rakaat ini mampu merubah kita? Bagaimana puasa yang sudah kita jalani setiap tahun? Jadi kalau usia kita hari ini 60 misalkan. Potong masa balik 15 tahun. 60 kurang 15 45 tahun. 45 kali. 45 kali potong setengahnya masa jahiliyah. Ya, masa jahiliyah masa-masa suka. Kayak gitu ya. Suka gosip, potong. 45 bagi 2, 23. 23 lah kita bilang. 22 lah sopannya. 22 kali. 60 kurang 22. 22 potong setengah. Istiqomah. 11 potong 2 karena sudah tobat. 11 potong 2 lagi karena tobat. 11 potong 2, 5. Baru 5 kali kita Ramadan, betul-betul Ramadan. 5 kali ini ikut rutin pengajian tiap hari gitu ya. Terus tadarus gitu kan. Tadabur, tilawah. Yang 5 ini potong 2 lagi. Ikhlas karena Allah. Tinggal 2. 2 ini potong lagi istiqomah. 1. Nah itulah kualitas kita. 1. Umur 60 tahun tapi Ramadannya baru sekali. Rakaat sholatnya 70 tapi serasa 2 rakaat. Miris itu. Gak gampang menjadi mental pemenang itu. Kita dihebohkan dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402. Ya, heboh, bukan Indonesia heboh, dunia pun heboh. Kapal selam militer canggih blackout, listriknya padam. Kapal dirancang untuk daya tahan 300 meter di bawah permukaan laut, tapi tenggelam sampai 800 meter, pecah 3 karena nggak sanggup menahan tekanan air laut. Heboh. Mendidik prajurit awak kapal selam itu nggak gampang. Dia kontrak mati gitu. Tanda tangan kontrak mati gitu. Karena gaji awak kapal selam itu 2 kali lipat gajinya. Jadi kalau di darat dia dapat gaji misalkan prajurit paling rendah itu dapat gajinya 6 juta misalkan. Menjadi prajurit awak kapal selam itu 12 juta yang paling rendah. Jadi gajinya setahun seimbang dengan 2 tahun. Belum lagi nanti dapat tunjangan Pak Raymond dan sebagainya. Dikasih fasilitas seperti itu kenapa? Karena memilih atau menseleksi seorang prajurit untuk masuk menjadi awak kapal selam itu sangat-sangat susah. Payah sekali. Bukan fisiknya yang payah, tapi apa? Mentalnya. Itu yang paling berat. Mendidik seorang prajurit khusus, prajurit komando, ya, nggak gampang. Biayanya mahal. Mendidik seorang penembak jitu, saya pernah baca dalam sebuah artikel militer itu, ya, seorang sniper itu butuh 10.000 peluru yang hanya untuk dibuang-buang saja.
Itu yang paling minimal 10.000 peluru. Kalau satu butir peluru itu harganya 30.000, kalikan 10.000, berapa ratus juta? Satu orang itu. Untuk keahlian dia menembak. Belum lagi mentalnya. Ini kalau ketahuan habis. Digilas ini, dipijak, disiksa. Nah, bagaimana harus tahan dengan konsekuensi itu? Ramadan juga begitu, Ibu. Sholat juga seperti itu. Bagaimana dihadirkan mental-mental pemenang untuk tidak gampang mengeluh dalam semua keadaan. Bukan juga pasrah. Ini juga pasrah. Karena puncak yang paling tinggi itu dalam seluruh aktivitas seorang mental pemenang itulah tawakal. Ini yang Allah janjikan jalan keluarnya. Nah, jadi mental pemenang itu di akhir pembahasan kita itu ujungnya adalah tawakal. Ini mengunci yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Tawakal. Kita akan menemukan seperti apa yang Allah sampaikan dalam surah At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang betul-betul bertawakal pada Allah, padaku, Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Allah akan datangkan rezeki yang dia tidak tahu dari mana rezeki itu datang. Allah lepaskan seluruh sempitnya hidup yang dia tidak akan pernah sangka-sangka dari mana solusi itu. Dan ini hanya Allah titipkan kepada siapa? Mereka yang menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Mereka yang menggantungkan seluruh asa dan cintanya hanya kepada Allah. Mereka yang betul-betul tenang dan ingat kepada Allah, menjadi hatinya begitu sangat santai, sangat nyaman. Dan mereka yang berusaha betul-betul karena Allah dan menyerahkan seluruh hasil usahanya juga kepada Allah. Maka lahirlah orang-orang yang tidak hipertensi dalam hidupnya. Lahirlah orang-orang yang mempunyai tekanan darah normal, gula darah terkontrol, kolesterol yang baik, asam urat yang tidak meledak-ledak. Karena sumber penyakit itu dari situ. Dari bagaimana struktur kita berpikir, bagaimana hati kita mendesain, maka itulah yang akan terjadi dalam keseharian kita, jamaah rahmati Allah. Demikian penyampaian singkat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, Allah memberi banyak kemudahan, dan kita minta kepada Allah agar kiranya Allah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah puasa kita. Allah menuntaskan seluruh kekuatan ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang betul-betul menjadi mental pemenang, bukan mental pecundang, yang ujung dari itu nanti kita akan melihat di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Nah, jadi poinnya itu, jamaah rahmati Allah, bukan pada bulan Ramadan, tapi pada 11 bulan di luar bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.